muslim. Itu babi yang terhormat bagi mereka. Nggak boleh kita marah-marah. Urusan di kampung-kampung non muslim kok. Kita harus berpikir juga, jangan ya. Oh gitu, ya sudah. Cuman kita nilai bahasanya semangat amar ma'ruf itu benar, akan tapi harus bertanya seperti itu. Mau kita larang jualan, loh ini Anda ini kan minoritas. Dan itu menjual bukan untuk, masa menjual babi untuk orang Nasrani, orang-orang mereka di rumahnya nggak kelihatan dong jualan. Urusan mereka. Sampai begitu semangatnya, ini anak soleh, kami senang dengan orang-orang seperti itu. Dan bagaimana kita mencium baunya di saat puasa dan sebagainya. Mencium bau seperti itu sama dengan kita mencium bau bangkai kodok atau mencium bau minyak wangi, nggak batalkan puasa. Jadi kita perlu berbeda. Jika ada hal yang semacam itu disusupkan di kaum muslimin, jualan babi dan sebagainya, atau berbohong, wajib kita. Kaum muslimin dibohongi, babi dibilang kambing. Jadi kita harus betul-betul amar ma'ruf harus, jangan jadi orang pengecut juga. Tapi tolong sedikit kita harus waspada, cerdas. Ada beberapa marhalah ya. Marhalah pertama untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah pembuktian bahasanya itu adalah kemungkaran. Secara ilmiah, betul itu salah. Ternyata setelah kita menyatakan itu salah pun ternyata belum tentu salah bagi dia. Kayak tadi loh, nggak puasa itu kan salah, tapi bagi seorang wanita haid, seorang musafir kan nggak salah. Dan begitu. Ya harus waspada betul, cek bener. Kalau kita menyalahkan suatu kita yang salah kan malu kita. Dan betul kita menemukan beberapa, semoga Allah mengampuninya, ada yang berkomentar seolah-olah semangat amanah, tapi lucu jadinya. Karena apa? Yang salah justru dia. Ini yang kadang dia cermati. Atau mungkin karena sempitnya suatu ketika memang ada lagi seorang soleh, dia mungkin mengerti fikih Syafi'i sedikit-sedikit. Kita punya guru madhabnya Maliki. Rupanya ini adalah seorang yang pembawa mobil tapi dia pinter. Melihat salatnya guru yang Syafi'i itu adalah Maliki. Adalah salah masalah barisan atau tempat atau ada beberapa hal. Langsung, wah itu lupa ya akhi, itu madhabnya beda dengan kita, dia madhab Maliki. Ya kalau dia jadi harus waspada. Untuk hari ini sangat mungkin dia beda madhab dengan kita. Artinya jangan gampang-gampang mengatakan wah ini fasik, ini nggak jelas ini. Jadi betul-betul waspada. Maka di era global ini khususnya, ini kita harus waspada. Dituntut betul-betul kita ini harus ada luas wawasan supaya kita tidak menjustis atau mengatakan orang itu salah padahal dia adalah tidak salah. Bahkan kemudian nanti bisa saja salahnya bukan salah yang disepakati, tapi harus kita ingatkan. Kenapa? Kita tahu bahwasanya dia adalah, misalnya kita melihat satu orang, tahu dia madhabnya Syafi'i. Atau saya madhab Maliki deh, gampangnya begitu. Saya madhab Maliki, ngelihat santri madhabnya Maliki juga. Kemudian di saat mengusap rambutnya kurang, ya wajib kita tegur, nggak bener. Kenapa? Kamu madhab Maliki, harus seluruh ayat. Seperti itu. Jadi dalam mengingatkan harus bisa menyesuaikan dia itu cara ilmunya tuh sejauh mana dia itu. Apa sih setelah madhabnya apa? Jangan serta-merta khawatir karena hari ini di era global ini. Seorang di timur dunia ini bisa bertanya kepada orang di barat dunia itu dalam waktu yang bersamaan. Ini makanya wawasan betul-betul penting supaya apa? Kita tidak gampang mengeluarkan saudara kita dari wilayah Islam atau mengatakan orang lain adalah dalam kesesatan, ternyata dia sendiri yang sesat. Tentunya semuanya dengan adillah dong, dalil yang kuat, bukan khayalan, bukan dalil-dalilan. Maka dia dengan ilmu. Baik, yang pertama, langkah pertama adalah secara ilmiah kita buktikan hal itu adalah benar di kita dan salah di dia. Jika demikian, kalau benar di dia ya tinggal kita ngikut, kita tidak melanjutkan marhalah selanjutnya karena kita yang salah. Tapi betul, wah dia salah, dia kemungkaran, ini kemungkaran, dan dia melakukan kemungkaran, dan bagi dia adalah mungkar. Oke. Sebab kemungkaran dia melakukannya belum tentu ini kemungkaran loh ya, karena mungkin ada uzur. Kemungkaran dilakukan oleh dia dan dianggap mungkar saat itu.
Baik, langkah selanjutnya apa? Kita cek dulu apakah dia sadar atau tidak kalau itu kemungkaran. Dia tahu atau tidak kalau dia dalam kesalahan. Gak boleh langsung kita labrak jedar-jedar begitu. Kita tanya dulu dia tahu atau tidak. Kita harus cari tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, orang tidak tahu itu sangat mudah. Cukup dikasih tahu, oh gitu. Beres. Kecuali memang dia salah berpikir, pemahaman rumahnya salah berguru dan sebagainya, boleh kita jelaskan. Ternyata gurunya sesat, oh ada bukti bahasanya dia benar-benar salah. Di samping pemikirannya salah dan dia tidak merasakan itu sebuah kesalahan, maka kita perlu jelaskan. Lihat orangnya juga. Kalau dia kelas orang berilmu, diskusi. Bukan kita keluar-keluar di luar gara-gara zaman internet, zaman viral. Nggak begitu. Fahamkan dulu. Kita tujuannya kan merubah dia agar baik, bukan kita ingin tampil bahwasanya saya adalah orang jago amar ma'ruf nahi munkar. Oh enggak, bukan itu. Kita bukan pengen pamer amar ma'ruf, kita pengen membuat perubahan. Tujuannya adalah falyughayyirhu biyadihi, rubah dia. Cuman kadang-kadang belum mengingatkan dia, sudah ramai ustadz ini begini, ustadz ini begini, gampang ribut negeri kita ini. Tanyakan kepada ustadz-ustadz yang kritisi ustadz lain, pernahkah duduk bersama atau alal kal paling tidak telepon? Mengingatkan. Dan mungkin Anda beberapa ustadz yang pernah saya telepon, itu tanda cinta saya kepada Anda. Jika ada apa-apa, saya telepon, saya sharing suara dan sebagainya. Saya sampaikan beberapa. Biarpun itu pun demikian, saya tidak akan ngobrol. Biarpun dia salah di majelis, saya akan ingatkan dia secara langsung. Saya akan telepon, saya kirim suara, saya kirim begitu. Adab ini harus kita lewati, jangan sampai naudzubillah ditunggangi hawa nafsu. Wah, ini kesempatan ustaz, astagfirullahaladzim, ustaz apaan itu? Ente pernah mengingatkan dia? Bukankah tujuan kita adalah dia kembali kan? Bukan kita ingin merendahkan dia, lalu kita ingin mengikuti setan viral. Amar ma'ruf nahi mungkar kok jadikan kendaraan untuk viral-viralan, apa-apaan itu kan begitu. Sehingga teriakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa jadi adalah seperti yang diisyaratkan Nabi, orang mati di medan laga tapi tidak masuk surga karena apa? Perjuangannya hanya karena ingin disebut sebagai pahlawan. Jangan-jangan kita sebuah kelompok yang senang amar ma'ruf nahi mungkar hanya karena sudah ditempel oleh media, dia adalah jago amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau tidak kelihatan benderaan sekali saja sudah gelisah dia. Harus tampak nomor satu, barisan pertama, orang nomor satu. Sehingga lupa dengan marhalah 1-2 ini. Kita perlu jujur dengan Allah. Kita harus pandang mereka dengan cinta. Makanya jangan biasalah gampang teman-teman diskusi. Maka begitu sebaliknya, kalau ada yang berbeda dengan kami, hal yang tidak cocok, terbuka, kami ada di mana-mana. Anda bisa bertanya, mengingatkan dengan. Dan memang ada yang mengingatkan kepada kami dan kami anggap hal itu ada dikirim buku sampai suatu ketika ada salah satu yang pernah kami sampaikan, tapi kami khusus dan orang itu adalah baik. Saya telepon dengan beliau, saya kirim suara dan sampai keluarganya akhirnya sambung dengan dia mengingatkan, Buya jangan begitu, Buya salah begini mas. Rupanya adalah referensinya, buku yang dibaca adalah bukan buku pegangan dalam urusan akidah. Maka sampaikan, ya Ustaz, itu tidak bisa dipakai dengan akidah. Cuma begitu selesai. Ada. Justru kami senang kalau orang mengingatkan begitu. Dan memang harus begitu dalam dunia beragama itu, bukan main tuduh, Sekarang kita begitu mudahnya sebagian mengatakan gara-gara bertawasul syirik ini. Tanyakan definisi tawasul gimana? Memang di sana ada orang salah mendefinisikan tawasul. Dan karena saya merasa belajar tentang ilmu tawasul, saya mengerti definisi tawasul. Tanyakan ke saya tawasul. Istighosah juga tanyakan begitu. Jadi kepada yang berbeda dengan kami, yang mungkin Anda punya kebiasaan, orang-orang saudara-saudara kami, kaum muslimin sebetulnya dia hanya mungkin bukan pengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Tapi kalau memang ada yang cocok, bisa dong diskusi. Tanyakan. Anda mengirim surat asalkan serius, saya kembali ilmiah dong.
Yang aneh langsung ngirim langsung, Buya Yahya harus tobat, takut neraka Allah dan sebagainya. Tobat, terangin dulu dong biar saya tobat. Wah, suratnya bertubi-tubi. Ini ancaman terakhir. Saya tidak tanggung jawab di hadapan Allah nanti terakhir. Buya harus kembali ke jalan yang lurus. Kitabullah sunnah Rasulullah. Tobat, takut neraka, takut. Terima kasih nasihatnya. Cuman yang mana? Ayo duduk dong, jelaskan. Wah, ada surat katanya. Suruh tobat. Alhamdulillah saya sombong, saya banyak dosa. Cuman jelasin dulu dong, mana? Nah ini semangat amar ma'ruf yang aneh begini ini nggak boleh. Demi cabai ribuan orang akan dibawa ke neraka oleh Buya Yahya. Maulid Nabi neraka. Tobat. Anda membawa orang banyak. Oh, ada suratnya, masih ada itu. Dan saya terima nomor teleponnya ke daerah Sumatera rasanya. Cuman saya ke Sumatera bolak-balik tidak ditemui sama dia. Tidak boleh begitu dong. Kami sampaikan, ayo duduk yang manis. Mana ada kemungkaran yang di sini waktu merayakan Maulid Nabi, berkumpul orang laki perempuan kita pisah. Semuanya adalah nasihat-nasihat, membaca sejarah Nabi dan seterusnya mana. Kalau ada bercampur dan sebagainya itu ada bukan disengaja karena kebanyakan orang di pasar pun juga gitu. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maksudnya begini loh, Anda jangan menjadi orang-orang seperti itu, amar ma'rufnya salah. Belajar agama baru kemarin, Tony sudah nyalain yang sampai berani nyalain Imam Ghazali, nyalain ada orang kemarin sore ini bangun kesiangan ngajak orang sholat subuh telat Pak Tuha sekarang. Ada tidak boleh begitu, tolong ayo siapapun Anda yang berbeda, subhanallah terbuka kami. Jangankan kok Anda yang sama seagama dengan kami, ada orang di luar agama Islam kami bisa duduk manis kok, bisa minum teh bersama kok. Kenapa justru dengan orang Islam kok malah gitu? Saya juga tidak berani mencaci, tidak boleh juga mencaci agama orang lain kok. Agama orang lain, Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan, nggak boleh kita mencaci mereka. Sekarang umat Islam caci maki Allah. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Belajar yang benar tentang masalah ini. Setelah marhalah kedua bahasanya, terbukti bahasanya dia adalah tidak tahu kalau dia salah, tinggal yang ketiga kita ingatkan. Nah, di saat kita mengingatkan pun ada tahapannya. Pertama bil hikmah. Diingatkan tapi dia nggak sadar, nggak kerasa, tapi enak, hikmah. Nggak bisa mu'idah hasanah, kalimat lembut. Bukan teriak-teriak di mimbar langsung dihujat dan sebagainya gara-gara kedengkian aja. Gara-gara padahal sama-sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syariah, hanya gara-gara tidak cocok dengan dia saja. Gara-gara pernah dikritiki dia. Langsung di saat dia melakukan salah langsung habis. Tahu enggak Ustaz itu? Oh, habis-habisan. Ajib. Misalnya gara-gara saya tidak cocok dengan dia, karena dia pernah kritikin saya, dia misalnya gara-gara diri saya, pas dianya kepleset, wah kesempatan langsung saya tuh lihat apa-apaan beragama begitu tuh, pendendam dia, ngaku wali lagi, wali gombal, ya. Wali itu lapang hati. Ini hadis ini sama kalau kalimat Ali tadi. Hukum itu hanya milik Allah dan dari Allah dan seterusnya. Itu kalimat hak. Itu hakin urida bial batil. Amar ma'ruf munkar adalah kalimat hak. Cuman kadang dipakai oleh seorang untuk melancarkan hawa nafsunya di dalam menggenjot orang lain, merendahkan orang lain. Baik, setelah tadi marhalah pertama tahqiq permasalahannya, cari kebenarannya sesungguhnya. Kemudian setelah itu kalau tahu dia adalah memang dia bersalah, kita ingatkan dengan cara. Kalau dia diingatkan sudah selesai. Kalau dia ngajak diskusi, hikmah itu adalah kalau perlu diskusi dong. Hikmah itu adalah apa? Tepat dosis, tepat sesuai, tepat cara, tepat sasaran, itu hikmah. Kalau memang dia seorang alim, dia ada diskusi dong. Kalau orang awam dengan penuh kelembutan, bil hikmah mu'idah hasanah. Diskusi yang pertama ada sesuai dengan, tapi diskusi jadi umilati ahsan itu tidak. Kalaupun harus didebat itu dengan cara yang baik, maka mohon maaf. Dengan gaya arogan, gaya ngaco di mimbar, caci maki ololan, tidak masuk dalam amar ma'ruf yang sesungguhnya. Ngajak perang, berantem dan sebagainya, apa itu? Berarti sudah mentok cara berpikirnya. Baru betul kalau mengkeras kepala benar dan sebagainya buat kerusakan yang sesungguhnya, baru kita gerak. Kemungkarannya sudah jelas-jelasan contoh. Gerakan perzinaan, perjudian di sebuah tempat, di kampung yang baik-baik diingatkan nggak mau dan sebagainya, ngerusak tetangga dan sebagainya, itu kan kelihatan betul, nggak pakai dalil. Saya masa zina perlu didiskusikan lagi, masa minuman keras perlu didiskusikan lagi,
Ya jelas, dan dia nggak mungkin, dia nggak tahu buktinya. Dia ya, dia nggak, anaknya pun nggak boleh juga melakukan begitu, anaknya dizinai juga nggak boleh. Ini jelas kemungkaran. Baru nanti caranya mungkin ada pemberitahuan dan sebagainya untuk ini. Baru setelah itu kalau penantang betul ini babnya beda. Tapi yang nggak boleh langsung kita ngambil marhalah terakhir berantem, caci maki, olok-olokan. Tidak seperti itu. Nah kemudian di situ ada falyughayyirhu biyadihi. Artinya kita harus merubah betul secara serius sampai dia berubah. Falyughayyirhu biyadihi, tangan itu bukan berarti tangan. Dengan zahir perubahan harus tampak. Dengan tenaga kita, kekuatan kita. Itu pun tentunya dengan marhalah tadi, bukan langsung jedar-jedar pakai tangannya, enggak. Hati-hati, harus ada marhalah, ada fase-fasenya harus kita lewati. Kalau ternyata kita nggak mampu, atau justru di saat kita membuat perubahan, mungkin akan, maka syarat membuat perubahan amar ma'ruf munkar bil yad itu ada disebutkan lagi, ini bahasanya panjang. Syarat amar ma'ruf nahi munkar bil yadi, syaratnya pertama adalah kita akan menghentikan kemungkaran tersebut tanpa harus menjadikan sebab adanya kemungkaran yang lebih parah lagi. Nah itu, jangan-jangan kita menghentikan kemungkaran kecil, tambah gede lagi, kan kacau. Ini harus, makanya ini harus orang cerdas. Nah gitu, tidak boleh kita menghentikan kemungkaran, ternyata gara-gara itu akan terjadi kemungkaran yang lebih gede lagi, atau mafsadah, atau kehancuran yang lebih gede lagi. Maka kadang tidak mampu, makanya di saat terjadi semacam itu, wah nggak bisa ini. Kalau saya lakukan bakal parah lagi. Paling tidak, fabilisanihi, memberitahu kepada siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan. Diskusi, ngobrol yang benar. Kemudian setelah itu apa? Kalau tidak bisa adalah cukup, yang penting harus ingkar. Kalau ternyata dirimu tidak ingkar sama sekali, problem. Cuek bebek. Tetangganya ada program kemaksiatan, cuek bebek. Ada dosa, cuek bebek. Awas, hati-hati. Yang menjadi masalah iman kita keropos. Iman kita keropos. Jadi harus ada kerinduan untuk bisa merubah. Biarpun kita belum bisa saat itu. Karena mungkin pelakunya adalah orang yang lebih kuat dari kita, atau lebih berpengaruh dari kita, atau bermacam-macam. Kita harus punya pertimbangan dong, berhitung. Kita harus bisa pertimbangan dalam amar ma'ruf munkar. Berperang itu nggak boleh nggak pakai strategi. Bunuh diri namanya. 10 orang lawan 5.000 orang, berani petentang-petentang begitu. Harus pertimbangan dong. Nah seperti itu. Nah ini seperti itu. Hadisnya bunyinya adalah biyadihi dulu, lesan dulu, hati dulu. Akan tapi dalam prakteknya, dalam diri kita semuanya adalah cara bacanya dari belakang. Harus ingkar dulu. Ingkar dulu. Maksudnya Pak, jangan action. Sebenarnya sih dia biasa, hanya karena action saja, karena sudah pakai bendera amar ma'ruf munkar. Padahal dia nggak ingkar karena aman, dia senang juga kadang-kadang maksiat itu. Cuman ya ini kan saya grup amar ma'ruf munkar tadi. Nah itu harus ingkar dari hati dulu dong. Nggak boleh jadi pembohong. Makanya cara membacanya, prakteknya dari belakang. Harus ingkar bil qalb. Baru dari ingkar dengan hati nanti akan berkembang. Gimana solusinya? Omong dia. Baru dari omongan akan tersusun kekuatan, maka akan taghyir bil yad, merubah dengan tangannya. Yang jelas ini perlu ilmunya, bukan hanya teriak-teriak amar ma'ruf, Allahu akbar, sallu ala Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini harus pakai otak yang cerdas, berilmu dan seterusnya. Karena apa? Jangan sampai nanti kita mencoreng Islam dengan kebodohan kita. Islam adalah indah. Islam memang mengajarkan peperangan, tapi bagaimana peperangan dalam Islam? Sayyidina Umar menukil tentunya dari baginda Nabi tentang bagaimana cara peperangan. Ya, jangan bumi hanguskan peternakan, jangan hancurkan perkebunan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil. Karena indah dalam Islam. Jadi memang ada peperangan, tapi ada aturan di dalam peperangan. Karena memang Islam itu indah. Jadi jangan sampai bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar ini
malah mencoreng Islam sendiri. Tapi jangan jadi orang pengecut semuanya jadi nggak, memang nggak belajar namanya. Harus kita cermati. Kemudian di alam di ardil waqi, maksud di dalam kenyataan ini memang ada sebagian kemungkaran yang tidak perlu didebatkan lagi. Sudah, ayo kita langsung bicara diskusi tentang masalah pemikiran sesat yang sudah jelas keluar dari Islam, yang ya mengatakan macam-macam lah, mengatakan agama Islam sudah nggak sesuai, pokoknya yang pikiran-pikiran aneh yang ngaku Islam. Ya itu kalau begitu sudah jelas pemikiran, berarti kelompok itu harus kita cuman tetap selagi bisa diajak diskusi. Sebab banyak orang itu yang salah paham pemahamannya yang salah, bukan niatnya salah. Dia pengen benar tapi salah paham, pemahamannya yang salah, niatnya benar, cuman cara belajar dia salah. Sehingga makanya di saat ada yang waktu itu kan ada yang ngebom kemudian sampai ngebom kemudian dibunuh, ya dihukum bunuh kalau tidak salah. Waktu itu kan ada berapa orang ya ngebom dan sebagainya, kemudian ketangkep, dia dicatat sebagai teroris, kemudian setelah itu dia harus dihukum bunuh. Ada yang bertanya, matinya bagaimana? Kan pertanyaan itu sudah pernah kami jawab juga. Matinya bagaimana? Memandang kita harus dengan dua sisi. Jika dia memang orang bodoh yang tidak mengerti, kemudian diajari oleh orang bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran, Allah Maha tahu niatnya baik dia, biarpun yang dilakukan salah. Yang salah yang ngajari itu pemikirannya. Nah, pemikirannya itu harus kita pahami. Kelompok apa sih pemikiran itu? Itu kelompok indikatif mengatakan kafir, sesat, bid'ah. Ya itu yang bahaya. Kelompok itu mengajarkan orang bisa ngebom. Makanya jauh-jauh dari itu. Dikit-dikit kafir. Karena apa? Konsekuensi dari akibat dari seorang mengatakan kafir, murtad. Murtad itu apa? Dibunuh. Ya itulah ya. Makanya boleh dibunuh, ngebom dan sebagainya. Itu salah berpikir. Makanya orang-orang yang jadi korban itu adalah kita berdoa semoga Allah mengampuni. Dia tidak ngerti dia. Dia dicekoi dengan pemahaman yang salah bahwasanya kamu harus lihat bidadari, surga semuanya. Kamu harus berani mati dan sebagainya. Anakmu, apakah kamu tidak pengen hidup di surga nanti bareng-bareng sama keluargamu? Dia kali bom anak-anaknya. Tapi di atas dasar bahwasanya ini sebuah kebaikan. Dia sih semoga diampuni. Ini yang ngajari pemikiran. Maka kita harus paham ada sebuah pemikiran. Pelakunya tulus-tulus. Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Cuman tidak boleh kita benarkan perilaku itu. Cuma bagi orang yang melakukannya bisa saja dia tidak ngerti kalau itu sebuah kesalahan. Sehingga mereka berani mati benar. Diajak berperang mau. Makanya Khawarij pada zaman sahabat itu ada. Dan sampai hari ini bibit-bibit Khawarij ada. Dan kadang disuburkan. Sehingga mudah mengkafirkan orang dan sebagainya. Tapi akidah kita bukan itu. Ahli sunnati wal jamaati. Asy'ariyati, maturidiyati. Baik, ini itu bukan berarti di luar ahli sunnah, di luar asy'ariyah maturidiyah. Enggak benar semua, enggak. Enggak. Yang bertentangan, iya pasti. Kita harus meyakini salah dengan bertentangan. Cuman yang tidak bergelar maturidiyah asy'ariyah bukan berarti harus sesat. Tidak. Asalkan tidak bertentangan. Sebab akidah itu nggak boleh bertentangan, apalagi yang sudah disepakati, yang qat'iyat, nggak boleh ulama berbeda pendapat di dalam hal itu. Baik, inilah semoga kita bisa benar-benar di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, semoga kita bisa semangat di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ada tambahan, mohon maaf. Dan setiap orang disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya orang awam tentunya dengan cara yang sesuai dengan keadaan orang awam. Tidak boleh langsung ke darat diajak duduk. Makanya termasuk yang dilakukan para ulama buka pengajian di kampung-kampung itu sebenarnya halus makna amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya biar yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak menutup aurat jadi nutup aurat. Itu perlahan amar ma'ruf. Bukan langsung bawa senjata yang tidak pakai kerudung tembak, yang tidak sholat tembak. Nah begitu. Harus ada hikmah balik ini semuanya. Semoga Allah memilih kita sebagai
orang yang amar ma'ruf nahi munkar, agar kita mendapatkan gelar apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, dengan cara yang benar, sehingga kita betul-betul mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 3338. Kami ulangi 0823 4071 3338. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial terlebih dahulu. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya seorang pekerja proyek. Baju saya sering kotor. Lokasi pekerjaan jauh, kurang lebih 3,5 km. Ditempuh waktu 35 menit hanya jalan kaki. Lokasi di tengah hutan dan persawahan. Hanya bisa dilewati orang. Kendaraan roda 2 tidak bisa. Saya sering sholat terlambat akibat faktor tersebut. Saya sering mengkodok sholat zuhur karena pulang sore jam 4. Apakah saya boleh menjamak kedua sholat tersebut? Kalau bolak-balik, saya terus terang capek Buya, karena jalan kaki terus. Mohon solusinya Buya, agar saya tidak khawatir lagi. Tolong jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini istimewa. Anda ini istimewa. Di hati Anda luar biasa iman, rindu untuk menjalankan perintah Allah. Banyak orang kesempatan longgar, tidak peduli dengan sholat. Na'udzubillah. Tapi Anda rindu untuk bisa melakukan sholat. Sampai Anda bertanya. Harapan kami semua yang menyaksikan acara ini, yang hadir, yang mendengar, yang menyaksikan, semuanya punya hati seperti Anda yang bertanya ini. Rindu untuk melakukan sholat. Cuman kurangnya adalah sudah Anda sempurnakan. Kurangnya Anda adalah kurang ilmu dan Anda sudah bertanya, berarti Anda sempurna. Maka ilmunya akan kami beri. Pertama, baju kotor itu tidak najis. Anda boleh sholat dengan baju yang penuh dengan oli, lumpur, debu, tepung, karena kerja di pasar, dan sebagainya. Karena najis sangat terbatas. Najis itu adalah kencing, kotoran manusia, darah, dan bangkai. Ada 7 yang kita sebutkan. Jadi Anda bisa sholat dengan baju Anda. 1. Dan Anda tidak harus pulang ke rumah untuk melakukan sholat. Dimanapun tempat yang halal diizinkan, misalnya tempat kerja Anda, di atas lumpur sekalipun, Anda boleh sholat. Nggak perlu Anda berjalan 3,5 kilo. Dan tidak harus Anda mengqadha, Anda bisa tepat waktu dengan baju yang Anda pakai. Atau kan lebih tenang lagi, Anda siapkan baju khusus untuk sholat. Taruh di situ, jangan dibawa pulang lagi untuk sholat. Kalau hanya untuk sholat saja, biarpun dicuci sebulan sekali nggak akan kotor, kan hanya untuk sholat. Dan baju untuk sholat nggak usah macam-macam, cukup yang menutup pusat Anda dan lutut. Sarung tok sudah sah. Sarung Anda lipat di perut Anda, turun ke lutut, selesai. Yang perlu dihadirkan kemudahan. Adapun Anda bisa berwudu dengan hanya segelas air. Yang Anda minum itu biasanya mungkin 3 gelas, Anda kurangi, Anda minum 2 gelas. Yang penting Anda tidak kehausan amat. Segelasnya buat berwudu bisa. Segenggam dibasuhkan di wajah, sudah selesai. Segenggam lagi di tangan, segenggam tangan, selesai. Rambut, madhab sapi, sedikit. Rambut yang ada di kepala. Setelah itu kaki, selesai. Jadi ini ilmunya, dan ilmunya sudah Anda sempurnakan sendiri, yaitu dengan bertanya. Sebab betul kami sampaikan kepada siapapun sering. Banyak di sana di pasar, di sawah orang meninggalkan sholat. Tapi yang kami husnudzoni, mereka meninggalkan sholat bukan karena nantang Allah,
Akan tapi mereka meninggalkan sholat karena tidak mengerti begitu mudahnya sholat. Anda bisa sholat di atas lumpur, di atas sekam, tapi sekam yang tidak dibakar ya. Di atas lumpur, oli di jidat, macam-macam. Nah ini nggak usah Anda mengkodok di rumah, ya insya Allah Anda bisa sholat. Justru ajarkan kepada siapapun. Tidak usah pakai sajadah. Makanya kadang kalau kami sholat di sebuah tempat umum, saya tidak mau dikasih sajadah. Karena takut dibaca, dilihat oleh orang, harus pakai sajadah. Biar hamparan di padang pasir, sujud di tanah. Tanahnya tanah halal. Kalau tanahnya orang, minta izin. Kalau tanah umum seperti jalan umum, asalkan nggak ganggu orang jalan, itu umum. Anda boleh sholat di pinggir jalan, tapi jangan di tengah jalan. Jalan milik umum, Anda boleh memanfaatkan untuk duduk minum kopi, juga boleh untuk sholat. Baik, yang nggak boleh adalah gosok tanahnya orang tiba-tiba sholat. Minta izin, Pak, saya mau sholat sebentar. Oke. Bahkan ini pertanyaan juga terjadi bukan seperti Anda. Buya, saya kerja di negeri kafir sana. Kalau sholat pasti saya akan kena sanksi macam-macam. Saya sholatnya, bagaimana kalau saya sholat di toilet? Anda sholat di toilet. Bawa plastik yang sekiranya ukur 0,5 meter kali 1,5, setelah itu Anda lipat di atas, di toilet sholat. Mudah sholat itu. Yang bikin susah adalah gurunya. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang perlu disalahkan adalah ustadznya. Gimana cara ngajarinya? Kalau sholat, ingat, kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Makanya berguru ke siapa ini? Kok tidak bisa sholat, kan begitu? Atau bang tidak pernah berguru. Insya Allah setelah ini Anda akan sholat, mudah sholat ya. Jangan dipersulit. Insya Allah Anda istimewa, Anda hebat. Anda insya Allah termasuk ahli surga yang berjalan di atas bumi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah bapak-bapak 1 orang dan dari jamaah ibu-ibu 1 orang, dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mohon bertanya. Tadi udah disinggung masalah Mu'tazilah. Yang saya pengen tahu itu perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu apa, Buya? Itu aja. Mohon jawabannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perbedaannya, jadi cuman kaidah begini. Kalau Anda misalnya banyak tersebar uang palsu, ini kaidah supaya Anda tidak pusing. Jika di kampung kita banyak uang palsu, agar Anda tidak tertipu, Anda tidak perlu belajar tentang uang palsu. Cukup Anda pahami benar mana yang asli, maka Anda akan bisa membuang yang palsu. Paham? Kalau selagi Anda sudah ngerti uang asli, uang palsu gampang disingkir. Ini adalah sederhananya. Artinya kita tidak perlu belajar tentang akidah sana sini semuanya, ya. Cukup Anda pahami yang di Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan benar, maka secara otomatis akan tersaring. Yang tidak sesuai akan kita singkirkan. Ini praktisnya dulu harus begitu. Ada sebagian setiap hari belajar uang palsu apa? Tambah lagi uang palsu sampai nggak ngerti uang aslinya. Kebohong, ketipu juga di pasar nanti. Itulah ya. Baik, ahli Sunnah wal Jamaah Syariah pelajari. Makanya di saat kita belajar ilmu sifat wujud, qidam, baqa, sederhananya dulu, hafalin dulu, pahami dulu. Ternyata di balik pemahaman tentang sifat-sifat tersebut, baru di situ akan kita mengerti siapa yang berbeda. Maka ada kaum Mu'tazilah tentang sifat qudrah Allah, tentang kalam Allah. Itu nanti ya, itu adalah kaum Mu'tazilah, nanti akan tampak di situ. Jadi seperti itu. Di antaranya yang perbedaan-perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, maka mereka tidak sampai derajat kafir, tapi pemikirannya adalah salah. Yang mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ya, pengingkaran mereka tentang sifat ma'ani. Baik, ada beberapa hal ya. Jadi masalah kaidah keimanan mereka tentang kewajiban Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik,
Ini dikritik oleh sunnah karena apa? Menurut ahli sunnah adalah bentuk kekurangan ajaran kepada Allah, mengatakan Allah harus melakukan ini, Allah harus melakukan ini. Padahal kalau kita kembali kepada mereka juga tidak sekeras itu nanti di dalam mengatakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Mu'tazilah tidak dianggap keluar dari iman, tapi banyak kesalahan. Tidak melihat Allah. Sementara dalil melihat Allah menurut ahli sunnah adalah sangat jelas. Bagi ahli iman melihat Allah di akhirat nanti. Kemudian nanti ada beberapa hal, misalnya mereka punya hujjah tidak ada siksa kubur, dan banyak perbedaan dengan kaum Mu'tazilah. Jadi banyak sekali perbedaan. Sehingga kalau kita bicara tentang sifat wujud, perbedaan kita adalah bukan kaum Mu'tazilah. Kalau bicara sifat wujud adalah ateis. Kemudian bicara tentang qidam, nanti yang akan kita selesaikan problem dengan kaum falasifah gitu. Baqa juga sama kaum falasifah. Mukhalafatul hawadithi kaum mujassimah. Jadi setiap sifat itu sebenarnya ada pelanggar-pelanggarnya. Makanya kalau belajar sifat 20 dengan detail, serius, memahami asli daripada akidah, nanti akan ketahuan yang lainnya. Mukhalafatul hawadithi itu ada yang tersesat kaum mujassimah musyabihah nanti. Maka teguni sama qiyamu bi nafsihi masuk dalam mukhalafatul hawadithi. Wahdaniyat adalah ada orang sudah punya Tuhan, menuhankan yang lain, mempercayai. Biarpun sifatnya adalah tidak menganggap Tuhan, tapi punya kekuatan. Seperti tiba-tiba percaya pada penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Akan terpangkas nanti. Jadi cukup memahami, maka sifat 20 itu adalah sifat yang memang di situ ada yang berbeda. Sehingga sifat Allah mah banyak. Tapi kenapa ulama Asy'ariyah itu kok memilih yang ini? Karena di sini perlu dimatangkan. Karena ada perbedaan-perbedaan di sana. Makanya cukup Anda belajar sifat 20, Anda akan ngerti. Yang berbeda adalah kita sesat. Seperti itu. Jadi banyak pemikiran Mu'tazilah seperti tadi, masalah melihat Allah dan seterusnya. Itu adalah perbedaan. Tapi kesimpulannya kata Imam Ghazali, biarpun dari kalangan kita mengatakan Mu'tazilah banyak yang kafir. Mengatakan kafir, oh tidak, Imam Ghazali mengatakan tidak sampai kafir. Tapi ada memang beberapa yang berlebihan sampai derajat dikafirkan karena pemikirannya ya. Tapi secara umum Mu'tazilah tidak dianggap sebagai kelompok yang keluar dari iman. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Hong Kong. Silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang TKW dari Hong Kong dan kerja di Hong Kong. Belajar ikut program Buya nggak di sana? Iya dong, saya pernah foto bareng sama Buya. Dan foto belajar program dengan Buya ada nggak di sana? Kan Buya buka program kelas di sana. Sementara masih COVID ini masih ini Buya, belum boleh libur. Tapi termasuk siswinya di sana. Belum daftar besok ya. Baik, silakan. Insya Allah Bu ya, nanti kalau sudah aktif mulai libur, insya Allah saya akan ikut. Baik, silakan. Ya, ini Bu ya, saya mau bertanya tentang talak perceraian. Saya menikah sama suami saya itu kebetulan cuti di Indonesia. Masya Allah. Baik, nampaknya terputus ya. Baik, berlanjut kepada... Baik, cuman dia menyebut mas pernikahan, kita doakan insya Allah semoga indah rumah tangganya harmonis. Cepat kembali bisa berkhidmah pada suami. Sepertinya jauh ya. RDR ya. RDR apa LDR? LDR. Saya apa LDR apa? RDR bina. Rantemu orang nyenggol. Oke? Jauh, nah, insya Allah segera bertemu yang udah halal. Semoga mudahkan untuk bertemu ya. Jangan jauh-jauhan dong, insya Allah. Kasihan ya, insya Allah. Baik, yang tidak bisa menangkap pertanyaannya, insya Allah. Nanti disambung lagi. Baik, yang lain? Baik Buya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara. Ya, saya sebagai orang awam yang serba pas-pasan. Membaca Al-Quran pas-pasan, berimpak pas-pasan, sholat dan puasa pun pas-pasan.
puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi hati dan lisan tidak berpuasa. Pertanyaannya, amalan apakah yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar dan dapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Syukron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ngadep ke Nabi, ya Rasulullah, aku melakukan ibadah tuh kayak ibu pas-pasan. Sholat tok, puasa tok, tok, tok. Kata Nabi, kalau benar ahli surga dia. Kalau benar ahli surga, nggak apa-apa bu, pas-pasan. Ramadan full pas, nggak pas 1 bulan, nggak ada lebih memang. Sholat 5 waktu. Yang penting kewajiban dulu ibu lakukan. Adapun masalah kekurangannya itu sambil kita selesaikan bersama. Tidak adanya kekhusyuan di dalam sholat. Jangan sampai gara-gara tidak khusyuk lalu kita tidak sholat. Sebab ibadah kita adalah dengan jasad dan roh kita. Jasadnya adalah melakukan sujud ruku, roh kita adalah khusyuk. Makanya jangan sampai gara-gara tidak ada khusyuk lalu tidak sholat. Lakukan sholat, nanti Allah akan beri khusyuk. Kemudian belajar khusyuk itu sendiri sudah mendapatkan pahala. Pahala ingin khusyuk. Sama ibu puasanya masih menahan lapar dan dahaga. Lesanya belum, maka ibu sudah beruntung. Karena ibu sadar kalau lesanya belum puasa. Tinggal ditahan sedikit. Ya. Nahannya gimana ya? Pokoknya ditahan, Mas. Pokoknya ditahan, jangan sampai. Cuman kadang-kadang ada sebagian cara. Tinggal dia paling senang apa? Kalau paling senang duit, jadi dia berjanji, kalau sampai aku ngomong kotor, saya bayar 15.000. Pokoknya gimana lah ibu, bagaimana membatasi lisan Anda dari kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah itu namanya usaha. Nggak ada orang tuh langsung jreng, langsung jadi orang istimewa begitu, bertahap semuanya. Tapi berangkat dari apa? Dari seperti yang dirasakan ibu tadi, sadar dulu, baru nanti perlahan. Pembenahan, pas-pasan menjadi cukup, nanti menjadi Masya Allah ibadah. Adapun amalan-amalan, tidak pernah kita memberi amalan kecuali apa? Seperti yang disabdakan Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, para kekasih Allah itu gimana sih amalan pertama? Paling pertama dan utama adalah dengan yang fardu, yang wajib dulu pastikan Anda tidak ada yang bolong. Jangan sok bicara sunnah tapi yang wajib sering bolong. Namanya orang keblinger. Dalam bahasa Jawa, buru ujang kelangan delek. Cari yang kecil, ikan gede dibuang. Ya, sibuk sholat sunnah, fardunya nggak karu-karuan. Jadi pertama dan utama adalah fardu. Pemazala terus yataqarrabu ilayya, sampai mendekat kepada Allah setelah fardu. Nawafil sunnah-sunnah. Sunnahnya apa? Sholat ada qabliyah, ba'diyah, puasa, Senin, Kemis, dan seterusnya. Lakukan itu. Dengan begitu saja, hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai Anda. Wa idza ahbabtuhu, kata firman Allah, kalau aku sudah mencintai seorang hamba yang mulainya jadi wali itu nggak ada kecuali dari fardu. Oh, nggak pernah sholat langsung jadi wali, bohong, wali setan itu. Nggak mungkin. Sholat itu adalah waliullah, atau hibbahu, Allah mencintainya dimulai dari menjalankan yang fardu. Sudah nggak sholat katanya sampai makrifat, keblinger dia. Makrifatus syaitan, bukan makrifatullah. Nah, ini walinya wali syaitan, nggak ada tuh. Fardunya dipegangi baru dia bisa jadi wali. Kewajiban dipegangi baru sunnah hatta hibbahu. Wa idza ahbabtuhu, kalau sudah Allah mencintai orang tersebut apa? Kuntu sam'ul ladzi yasma'u, akan menjadi pendengarannya. Apa maksud Allah menjadi pendengarannya? Akan dijaga telinga kita, tidak mendengar maksiat. Lisan kita, langkah kaki kita ke tempat yang baik, seperti itu ya. Jadi kalau tanya amalan, saya nggak beri amalan yang aneh-aneh. Utamakan yang wajib dulu, baru sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah yang Anda lakukan. Kemudian hiburan-hiburan tentu, berbanyak sholawat kepada Nabi, keindahan untuk merajut cinta kepada baginda Nabi, sholawat, baca zikir, yang lain-lainnya itu sah-sah dalam keadaan berjalan. Tapi jangan lupa hal yang fardu, sholat fardu dan sunnah-sunnahnya. Puasa fardu dan sunnah-sunnahnya, itu yang paling gede, amalan paling berat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali tersambung Ibu dari Hong Kong. Mari kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum Buya, maaf tadi terputus sinyalnya. Baik, silakan. Gimana setelah menikah? Ya, saya selama nikah itu baru 2 minggu, lalu LDR lagi Buya, Hong Kong, Aduh, kasihan Anda itu. Indonesia Semoga gitu. Allah memberikan ketabahan. Anda sudah dengar lagu? Itu, Sebentar. Saya buatkan lagu buat Iya. Anda. Cinta dan Jarak, Anda dengar nanti. oh, Sudah. boleh Saya Buya, boleh. dengar nanti lihat di Terima kasih. YouTube. Lagu dan Jarak adalah untuk Anda yang LDR-an. RDR kalau orang Jawa Terima Timur. kasih. Baik, terus. Iya. Ayo. Ya begitu Buya, banyak sekali cobaan-cobaan gitu kan. Maksudnya itu ya karena jarak komunikasi gitu. Nah yang mau saya tanyakan intinya hukumnya itu sah atau tidak talak cerai antara saya dengan suami, karena suami saya pernah mengucapkan talak kepada saya itu karena paksaan saya gitu Buya. Yang pertama melalui SMS kita cerai begitu, tapi terus setelah saya mendengarkan kajian-kajian karena katanya kalau lewat SMS itu kan tidak sah, lalu terjadi lagi karena LDR sudah lama, sempat teleponan dia 2 minggu bilang atau 2 tahun? Saya talak kamu cerai 3. Nikah 2 minggu atau 2 tahun? Saya Sebentar. 2 minggu Bu ya. Nikah 2 minggu? 2 minggu lalu LDR. Iya. Oh, saya nikah 2 pulang minggu. cuti, Tol LDR-nya berapa cuti. lama? LDR-nya sampai sekarang sudah dari 4-5 tahun belum ketemu lagi Anda karena sehat, COVID, belum Anda sehat kebetulan. insya Allah. Alhamdulillah pernah sempat Anda kena merasa COVID, sehat ya. begitu tuh ya? Iya, sehat. Anda tidak sehat dalam bercinta. Insya Allah. Dalam Baik. bercinta. Iya, Anda tidak Oh sehat. iya Bu ya. Baik, Anda tidak sehat. Baik, nanti saya kasih pengarahan. Oke, lanjutin. Yang mau saya tanyakan yang pertama talak melalui SMS, lalu kami berhubungan baik lagi, lalu yang pernah terjadi kami teleponan, dia mengucap saya talak kamu cerai 3, tapi itu dengan paksaan saya Bu ya. Saya pernah bilang, mohon maaf memang saya pernah bilang kalau kamu nggak menceraikan saya secara langsung, berarti kamu bukan laki-laki karena kamu cemen gitu. Sudah selesai kan? Masalah yang Saya boleh tolong jujur. Anda Ya, bisa tapi memberikan setelah itu nomor kami sebentar. komunikasi baik lagi. Iya. Anda boleh sebentar. Anda bisa ngasih nomor telepon suami Anda setelah ini? Boleh Bu ya, boleh. Dan dia akan saya nikahkan. Boleh Bu. Oh, Boleh. nikahkan. Ya, dia akan saya nikahkan dengan perempuan lain. Anda setuju? Dia sempat udah punya pacar lagi Enggak, Bu ya. enggak, saya akan nikahkan yang halal. Anda setuju atau tidak? Baik, Belum tahu, Bu, ya. Anda itu punya cinta, cuman Anda tidak bisa merawat cinta. Kenapa harus minta cerai? Anda saya marahi sekarang. Ya, baik, saya terangkan. Anda soleh, Iya, ada baik. Bu. Setelah ini dengar saya, ya, oke? Terus Iya apa? Bu ya. Baik. Apa terus cukup? Iya. Ya sudah Bu ya, cukup hanya itu karena kami sekarang komunikasi baik, tapi kami sekarang bingung apa Baik. hukumnya masih sah kami, hubungan kami begitu Baik, ya. baik, baik. Bukan masalah itu yang harus dibahas dulu. Anda tutup atau Anda dengar? Saya boleh mendengar Boleh, lagi langsung. YouTube-nya saja. Oke. Ya, Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 2 minggu bulan madu. Karena Anda belum merasakan madu, akan Anda jadikan garam sama asam. Baik. Ketahuilah bahwa kalaupun seharinya harus berpisah, harus bangun husnudon yang kuat dengan pasangan. Biarpun kami tidak mendukung pernikahan jauh semacam itu, tapi paling tidak itu pikiran sudah mulai terarah. Sehingga seandainya telepon pun yang ditelepon adalah jelas, dia adalah suaminya, dia adalah istrinya. Dan syukuri nikmat Allah daripada temanmu teleponnya nggak jelas atau tidak punya teleponan. Kalau telepon haram, tapi Anda masih bisa telepon dengan suami yang halal. Dan itu juga keindahan telepon dengan kekasihnya. Cuman yang menjadikan sebab apa? Kadang-kadang tidak syukur dengan karunia Allah, maka ada muncul emosi Anda. Tidak tahu karena apa Anda minta cerai. Anda minta cerai, dan itu memang modelnya perempuan wanita di mana-mana seperti itu. Makanya Allah nggak kasih cerai hak cerai kepada perempuan.
Sebab perempuan itu dikit-dikit kalau ada masalah langsung minta cerai. Allah Maha tahu, makanya tidak dikasih hak cerai. Kalau seandainya hak cerai dikasihkan perempuan, nikah 2 hari bisa cerai itu. Jadi perempuan itu adalah dikit-dikit minta cerai, minta cerai. Baik di saat dia lemah atau di saat dia mampu. Kalau di saat lemah mungkin bisa bertahan pernikahan. Yang menjadi masalah adalah di saat perempuan itu punya kekuatan materi dan sebagainya, makanya gampang mencerai. Sehingga banyak ya janda-janda itu adalah mereka orang kuat. Perempuan-perempuan kuat. Kalau sudah masalah dengan suaminya langsung cerai saja dan dia mengurus perceraiannya. Setelah itu dia menyesal. Maka kami himbau kepada wanita, ya, tolong tahan, jangan dikit diminta cerai. Kalau permasalahan hidup memang selalu ada. Anda menikah dengan manusia bukan dengan malaikat. Yang ingin menikah dengan laki-laki yang tidak punya kekurangan sampai tua tidak akan menikah kau. Pasti dia ada kekurangannya. Pahami makna ini. Kemudian di sisi lain kepada kaum pria, nah Anda memaksa untuk mencerai, cemen lagi dibilang. Kalau ada istrimu mengancam, kalau kamu tidak bisa mencerai adalah kamu cemen, bilang saya akan jadi cemen sepanjang hidupku. Bilang begitu. Karena apa? Laki-laki itu harus cerdas. Perempuan itu memang karena lembutnya hati, jadi sehingga kalimat bahasanya itu sangat terbatas. Dia nggak kuat untuk mengurai yang ada di hatinya, sehingga ujung-ujung kalimatnya cerai. Padahal yang diinginkan, makanya kalau hai para suami dimanapun Anda berada, jika ada istri meminta cerai, kalimatnya bang cerai aku, itu kan kalimatnya saja. Sebetulnya artinya begini bunyinya, bang yuk berubah, yuk berubah bang. Makanya jangan dituruti kalau dia minta cerai. Sebab Anda keluar saja, Anda pulang bawa apa saja, atau telepon mohon maaf ya, aku minta maaf, itu bubar, selesai, nggak jadi minta cerai. Memang perempuan begitu, makanya kalau Anda nggak bisa meladeni istrimu dengan cara begitu, jangan jadi suami kau, bukan laki-laki, baru cemen seperti itu, dikit-dikit mencerai istri. Itu laki-laki cemen tuh dikit-dikit nuruti istri cerai, turuti cerai, cemen Anda. Memang perempuan seperti itu, lembut dia, penuh kasih. Nah, baik ya. Kemudian bagi Anda yang bertanya, saya tidak tahu rinciannya. Kalau mencerai dengan surat melalui SMS selagi tidak diniatkan, maka tidak jatuh cerai. Kalau ternyata apapun yang diucapkan melalui telepon, kalau kalimatnya sore jelas-jelasan, misalnya engkau aku cerai, jatuh cerai. Dan sepertinya tadi ada yang ditelepon, jatuh cerai. Maka kalau memang sudah jatuh cerai, dan ini perlu nanti kalau bisa di luar ini akan kita jelaskan rinciannya. Dia adalah kalau yang diucapkan jatuh cerai, kita perlu jaraknya sampai hari ini berapa. Biarpun dipaksa, maksanya suami dari istri dari kejauhan kan bukan dengan pisau. Kecuali dipaksa dengan tembak begitu dan betul ada pelurunya. Kalau tidak cerai aku tak tembak. Serem ini. Baru engkau aku cerai satu. Engkau aku cerai, maka karena dipaksa, ulama mengatakan tidak jatuh cerai. Oh, dipaksa dari telepon tinggal ditutup aja pura-pura, sinyalnya hilang kan beres. Gitu. Ya, tapi makanya kalau diungkapkan oleh sang suami betul-betul cerai dengan lesannya diucapkan, maka jatuh cerai. Apa benutnya wahai saudari yang solehah, insya Allah. Biarpun ibaratnya sudah terlanjur terjatuh cerai, bisa rujuk kembali. Cuman bukan masalah rujuknya yang akan Buya bahas. Persiapan Anda untuk rujuk. Jangan-jangan perilaku Anda masih kayak hari ini. Sifat Anda kayak begitu. Jadi kalau ingin rujuk siapapun, pastikan bahwasanya sudah menyadari kesalahannya, kekurangannya. Sudah punya stok LDR itu. Stok maaf segede-gedenya. Karena mestinya banyak minta maaf Anda loh ya. Anda tidak bisa memberikan kepada suami. Anda tidak melayani suami dan sebagainya. Dan sebaiknya semuanya harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mensyukuri sudah punya pasangan. Jangan sampai naudzubillah mata jelalatan. Apalagi tadi kalimat yang terucap, suami saya sudah punya pacar. Lah Anda juga jangan mendengar. Jangan-jangan itu bohongan juga, fitnah dari orang lain. Seperti itu ya. Jadi bagi yang punya masalah perceraian, jangan kembali dulu kecuali sudah beres dulu permasalahannya agar tidak terulang lagi. Ada seorang suami istri bercerai, ramai. Ini apa? Minta rujuk. Ustadznya nggak pernah tanya permasalahannya. Baru rujuk seminggu, cerai lagi. Karena apa? Permasalahannya masih sama. Nggak seperti itu. Ya, baik insya Allah. Kalau memang betul yang diucapkan melalui telepon akan jatuh cerai biarpun Anda paksa. Karena Anda maksanya lewat telepon dari kejauhan.
akan jatuh cerai. Tinggal bagaimana rujuknya gampang. Selagi, ingat cara rujuknya, selagi dari masa perceraiannya hingga hari ini Anda belum melewati 3 kali suci, Anda masih masa iddah penantian, maka sesungguhnya rujuknya cukup suami Anda berkata, kita rujuk, selesai. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah 3 kali suci, maka harus dengan akad baru. Cara akadnya gampang, nanti suamimu saya panggil sini, nanti Anda mewakilkan atau suami Anda beres nanti masa akad. Yang jelas Anda siap untuk rujuk kembali. Kemudian niatlah untuk segera pulang. 4 tahun itu cukup menyiksa. 4 tahun menyiksa, bukan waktu yang pendek. Dan kami himbau kepada adik-adikku yang ada di Hong Kong dan sebagainya, jangan lupa niatmu ke Hong Kong untuk berbekal, bukan untuk menikmati kehidupan di sana. Berbekallah secukupnya, kemudian balik ke kampung halaman. Tapi ingat, setelah pulang ke kampung halaman, hiduplah seperti cara hidupnya orang kampung. Yang jadi masalah adalah banyak saudari-saudari kita yang kerja di luar negeri, setelah pulang kampung gaya hidupnya kayak luar negeri, sok. Sehingga apa? Sebulan nyungsep lagi. Habis lagi, tetap gaya hidupnya sederhana, makan apa adanya, uang ditabung, dan seterusnya. Cuman kadang-kadang nggak kuat, sudah action gayanya. Kalau yang dari Kuwait, dari Saudi, yang dari Hong Kong, action, dipikir kayak orang kaya raya. 6 bulan, mobil yang dibeli dijual, rumah dijual, nyungsep lagi, balik lagi. Tidak begitu, wahai saudariku, harus cerdas Anda. Anda cari bekal, bukan hidupmu di sana. Bekal untuk keluarga anak, secukupnya, makan ala kadarnya. Kalau Anda susah, makan hidup sederhana susah, saya ke rumah Anda sajikan buat saya sayur singkong, nanti sama sambal korek, sama ikan asin sedikit, nggak usah yang paling mahal, sama ini itu sudah selesai, nggak usah macam-macam, hidup nggak usah susah. Coba Anda bisa bayangin, khusus yang bau Jawa Timuran, sayur singkong yang ada sedikit santannya, kemudian pakai sambal korek, ada ikan asin, pakai kerupuk deh begitu, masya Allah. Untung-untung nasi putihnya dicampur nasi jagung. Mau bicara apa setelah itu? Indah. Ya, nggak usah ribet-ribet. Cuman gara-gara kerja di luar negeri, biasa disuruh bosnya belanja supermarket, sampai kampung gayanya kaya luar negeri kaya bosnya. Duitnya cepat habis, nyungsep balik lagi. Nasib. Semoga Anda bahagia semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya Buya. Bolehkah menarik dana haji dengan alasan merasa berat buat pelunasan? Karena sekarang biaya haji naik 2 kali lipat. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana haji yang sudah Anda bayarkan baik lunas atau separuh, kemudian Anda ambil untuk kebutuhan Anda, maka sah. Sebab biarpun semula Anda menjadi cukup, karena Anda menjadi butuh, Anda tidak jadi kaya saat itu. Anda membutuhkan untuk mungkin ada. Semoga sehat semuanya. Barangkali ada sakit, ada ini dan sebagainya, diambil. Akan tapi dalam keadaan normal, nggak ada apa-apa, apalagi hanya takut kok semakin mahal, jangan diambil. Sebab Anda menabung itu menunjukkan bahwa Anda punya azam untuk haji. Biarkan. Biarpun tambah mahal 5 kali lipat, kalau Allah kasih rezeki bisa berangkat kan? Begitu, jangan mikir itu. Berarti seolah suudzon kepada Allah bahwa Anda nggak akan bisa memenuhinya. Jadi tidak perlu diambil. Biarpun kalau Anda mengambil sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena duit Anda. Sebab orang mau haji tahun ini membatalkan tahun depan, sebab dalam madhab kita jumhur wajibnya haji tarakhi. Tidak spontan tahun itu, bisa tahun berikutnya dan seterusnya. Tapi yang terbaik adalah Anda tidak usah mengambilnya selagi Anda tidak terdesak untuk menggunakannya untuk kebutuhan Anda. Kalau masalahku nambah, insya Allah ada rezeki nanti. Termasuk juga jangan dengar omongan pemilik travel. Sudahlah Bu, kayaknya sudah umur, sudahlah batalin haji, ambil saja tabungannya umroh aja sama travel saya. Ini travel ngajari nggak bener. Biarkan dia nabung haji, biarkan. Umurnya tua. Loh, kalau panjang umur nggak ada masalah kan? Boleh kan? Panjang umur. Jadi biarkan, karena haji ini penting banget. Jadi kalau memang sudah nabung haji, kecuali tadi kebutuhan mendesak, ada yang sakit, ada yang butuh, ada ini untuk bayar utang segala macam, itu lain cerita. Normal tidak usah, biarkan. Pengen umrah, cari dana lagi. Sebab kalau nanti haji pasti ada umrohnya.
Tapi umrah saja kan tidak ada hajinya, kan begitu. Jadi kalau pengen umrah jangan keluarkan dana haji. Ini sudah kami sampaikan, biarkan dana haji, cari rezeki lain. Tapi saya rindu Ka'bah, umur saya sudah tua dan sebagainya. Anda ini kok kayak ngatur Allah begini, soal ya Allah, karena kalau haji umur saya sudah begini, haji kayaknya lama, mending saya mau umrah dulu, habis itu mati nggak apa-apa. Mau ngomong gitu? Enggak kan, minta panjang umur dong pada Allah. Ini kok seolah pengen mati cepat. Ya nggak apa-apa kalau ternyata mundur waktunya, semoga panjang umur, gitu saja. Jangan langsung ditarik lalu umroh sehingga tabungan hajinya berhenti. Jadi himbauan kami, biarpun itu hal boleh, karena haji itu tarohi. Tarohi itu ada tidak spontan, tidak langsung hari itu. Cuman karena sudah daftar haji, jangan dirubah menjadi umroh. Karena apa? Biar Anda terus nabung untuk haji. Karena azam itu sudah cukup menjadikan Anda tidak dosa. Karena waktu Anda punya tabungan, Anda udah, biarpun menabung juga diwajib, karena Anda sudah terlanjur menabung. Kita tidak wajib mencari uang untuk haji, hei hamba Allah, dengar. Yang wajib suami mencari uang untuk nafkah istri. Anda wajib, ada haji adalah wajib, tapi ingat, tidak wajib bagi siapapun mencari uang untuk haji, nggak wajib. Ingat itu. Anda tidak wajib cari duit untuk haji. Lalu kapan saya wajib haji? Kalau tiba-tiba Anda sudah punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak wajib Anda mencari duit untuk haji. Tapi kalau saya nabung, boleh saja. Jadi nggak wajib Anda mencari uang untuk haji. Ingat, tapi jika Anda sudah cukup, maka Anda wajib haji, seperti itu, insyaAllah. Allah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk kembali satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Waliatun dari Bogor. Silahkan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang sholat. Saya jaga warung. Kadang saya sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, terus di saat zuhur gitu, atau sholat-sholat yang lain. Saya sholat qobliyah. Selesai sholat qobliyah, saya ada yang beli, saya berhenti ngelayanin, terus saya lanjut sholat wajib. Setelah itu gimana Buya? Sah atau tidak? Baik, Masya Allah. Baik. Ada lagi? Cukup ya? Bismillah. Jadi, Ya cukup. baik. Buya. Terima kasih. Sholat ba'diyah dengan sholat fardu bukan seperti sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim, sholat duhur langsung sholat asal. Kalau sholat ba'diyah enggak, misalnya Anda sholat ba'diyah, habis itu Anda melayani pelanggan, habis itu Anda ngitung duit kebanyakan, habis itu bagi-bagi duit, kemudian sholat fardu sah, asalkan sholat fardunya masih di dalam waktunya, tidak sampai keluar, sah, ya, nggak akan membatalkan. Jadi jangan dianggap sholat qobliyah itu dengan sholat fardu langsung sambung, tidak. Jadi boleh kasih jeda, boleh zikir, baca Quran, atau yang Anda lakukan melayani pelanggan. Dan istimewa seperti Anda ini, masih mikir sholat biarpun dagang, kadang-kadang na'udzubillah, kalau sudah rame sampai lupa asarnya pun ditinggal, na'udzubillah, mencari duit tapi lupa asar. Ini banyak kan ibu-ibu yang tokonya rame tidak sholat asar. Ibu langsung gelar sejadah di situ, sebentar Pak, saya mau sholat Bu, mau sholat, biar kelihatan sama mereka, biar nggak lari, biar tahu bahasanya biarpun sibuk harus tetap sholat. Tapi kadang Masya Allah, ada gara-gara ramai toko tidak sholat, na'udzubillah. Tapi Anda istimewa, Anda masih tetap ingin sholat, bahkan sunnah pun Anda lakukan. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah ada beberapa rombongan tamu. Di antaranya adalah yang dari Jakarta Timur, Majelis Ta'lim Hidayah, dan juga yang lainnya, majelis-majelis yang lain. Insya Allah, makasih atas kehadirannya. Semoga Allah menjaga semuanya, kehadiran yang penuh berkah. Umuman hadiri dan syiarkan ya. Maulid Akbar khusus muslimah. Tolong sampaikan pada yang lain. Masih ada waktu Anda untuk menyiapkan diri untuk beli tiket dan sebagainya.
Ajarannya adalah Selasa besok, Selasa depan. Hari ini Ahad, Senin, Selasa. Selasa 2 hari lagi. Tanggal 14 Syaban 7 Maret. Dari pagi hingga selesai jam 11 siang. Bertempat di LBD Al-Bahjah, di pusat sini. Dan bagi yang ingin jadi penyelenggara ikut berpartisipasi agar semakin gede pahalanya. Kami ingatkan kalau Anda datang saja sudah istimewa menghadiri Maulid Nabi SAW. Datang sudah istimewa. Tapi kalau Anda tidak jadi penyelenggara, ikut berpartisipasi, sebanyak yang datang, Anda mendapatkan pahala itu. Pahala yang datang. Maka bagi yang berpartisipasi, langsung saja ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7203733822 atas nama Permata Rasulullah Al-Bahjah. Info lebih lanjut bisa langsung ke nomor telepon 0821 1177 9101. Kemudian, laporan wakaf. Kita kan punya pembebasan tanah di ujung sana, kita perlu 3,1 M. Ada setengah hektar tanah di ujung sini. 3,1 miliar, alhamdulillah sudah terkumpul 1,2 miliar. Sisanya 1,8 miliar, semoga Allah mengirim ahli surga yang niat untuk wakaf untuk ibundanya, ayahanda dan guru-gurunya. Untuk berbakti, atau untuk dirinya sendiri. Atau punya tanah di tempat lain mau dijual, dimasukkan ke sini. Agar manfaatnya gede untuk pondok pesantren. Mungkin saya ingin wakaf, saya nggak punya duit, terus punya tanah, jual tanah, beli ke sini. Bisa saja, beresin ini. Bahkan kalau perlu sampai pembangunannya, nggak ada masalah. Jadi harus jangan nunggu tabungan. Mungkin Anda punya tanah berpetak-petak banyak, ayo bawa ke surga tanah itu. Anda jual 1 petak, 2 petak, 3 petak untuk menyelesaikan tanah yang ada di pusat ini. Kemudian setelah itu bangunan di atasnya. Setelah itu, di saat Anda menghadap kepada Allah, Anda kaya raya. Jangan sampai kekayaan ditinggal di dunia begitu saja. Anda capek mencarinya. Jangan sampai Anda tidak bawa di akhirat nanti. Langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777444179 atas nama Wakaf Pembangunan Al-Bahjah pada Bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 139045646 atas nama Al-Bahjah Wakaf Tanah dan Pembangunan kode Bank 147. Bagi yang sudah punya rekening BMT Al-Bahjah, bisa langsung menghubungi admin BMT atau melalui aplikasi BMT Mobile. Atau informasi selanjutnya langsung ke nomor telepon 0811 2222 2422. Baik. Kemudian infak untuk konsumsi makan santri, kita membuat program baru. Barangkali ada yang ingin di sini adalah untuk makan santri tafakuh, santri staiba, dan para pejuang-pejuang yang ada di dalamnya. Kebutuhannya besar sekali, akan tapi Allah Maha Agung yang akan mudahkan dan akan milih hamba terkasihnya, dan semoga adalah Anda. Langsung saja salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751-222-3111 atas nama infak makan Al-Bahjah. Konfirmasi ke nomor telepon 0812-2272-2164. Kemudian infak center Al-Bahjah ini adalah grup infak center ini, mereka yang Masya Allah dengan sukarela, dengan rutin mentransfer ke rekening ini untuk operasional pondok, macam-macam dari listrik nyala hari ini, kemudian macam-macam semuanya, kebutuhan adalah diambilkan dari dana infak ini. Maka bagi yang belum tahu, ayo bergabunglah yang belum bergabung. Dan kalau Anda memberitahu kepada orang lain, Anda mendapatkan pahala double. Pahala orang tersebut Anda dapatkan juga. Langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200-4292 atau 7400-7333 atas nama Yayasan Al-Bahjah pada Bank 451. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan mudahkan kami menjauhinya, mendekatinya, mengamalkannya. Tampakkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan mudahkan kami mengamalkannya, dan tampakkan kebatilan di mata kami sebagai kebatilan dan mudahkan kami menjauhinya. Ya Allah, jadikan kami ya Allah, kumpulkan bersama orang-orang yang Kau ridhai, orang-orang baik, orang Kau cintai. Kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk berjuang ya Allah. Yang sakit sembuhkan, berikan kesehatan untuk beribadah dan berjuang. Yang punya utang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah, dan ganti dengan rezeki yang halal dan melimpah ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah,
seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu ya Allah. Jangan sampai pertemuan kami hanya pertemuan jasad. Kami ingin hati kami saling mencintai karena-Mu, sehingga kami terus rindu untuk bertemu di tempat mulia ini karena cinta di hati kami, bertemu di tempat mulia ini, di majelis ini, hingga pertemuan berikutnya, pertemuan berikutnya, pertemuan berikutnya dengan cinta hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari segala perselisihan, pertikaian, dan kami mohon pilih kami untuk menjadi juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya, yang membawa perdamaian, kedamaian, keindahan ya Allah di dunia, mukatibah keindahan kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan ya Allah orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang di sana, yang di luar pagar ya, ada orang yang jualan, mereka jualan, menjual sesuatu untuk orang-orang baik, maka kami mohon berkailah jualan mereka, berkailah jual beli mereka ya Allah, dan jauhkan dari yang haram, jauhkan daripada yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka perindu-perindu kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kubulkan kami dengan mereka di surga-Mu kelak ya Allah, yang mengantarkan sopir-sopir angkot dan semuanya ya Allah, yang mengatur jalan dari polisi dan yang lainnya. Kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada mereka, karena mereka telah mendukung tempat mulia ini, mendukung taman surga-Mu. Berikan kepada mereka segala kebaikan di diri mereka, keluarga mereka ya Allah, di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.